Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode gramatika tarjamah, metode mubasyirah, dan metode sam'iyah syaf'iyah. Yang pertama yaitu metode gramatika tarjamah dalam pembelajaran bahasa Arab. Metode gramatika tarjamah adalah metode klasik yang sudah lama digunakan dalam pembelajaran bahasa asing, terutama bahasa Arab. Metode ini awalnya berkembang dari pembelajaran bahasa Latin dan Yunani yang fokus pada pemahaman teks, bukan komunikasi lisan. Oleh karena itu, metode ini menekankan pada kemampuan membaca, memahami, dan menerjemahkan teks. Metode ini berlandaskan pada teori tradisional yang menganggap bahasa sebagai sistem aturan. Pendekatan deduktif, yaitu belajar dimulai dari memahami aturan lalu diterapkan dalam contoh. Metode ini juga berlandaskan pada kemampuan intelektual, bukan keterampilan komunikasi. Karakteristik metode gramatika tarjamah yaitu menggunakan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar, fokus pada tata bahasa nahwu shorof, banyak latihan terjemahan bahasa Arab Indonesia ataupun sebaliknya. Kegiatan membaca dan menulis lebih dominan, minim latihan berbicara dan mendengar, menghafal kosakata dan aturan. Sedangkan tujuan pembelajaran dari metode ini sendiri yaitu siswa mampu memahami teks bahasa Arab, siswa mampu menerjemahkan dengan benar, siswa menguasai kaidah bahasa Arab secara mendalam, dan melatih kemampuan berpikir logis dan analitis. Sedangkan peran guru dalam metode gramatika tarjamah yaitu sebagai sumber utama ilmu, menjelaskan kaidah tata bahasa, memberikan contoh dan terjemahan, mengoreksi kesalahan siswa, lalu mengontrol jalannya pembelajaran. Sedangkan peran siswa yaitu mendengarkan penjelasan guru, mengerjakan latihan terjemahan, menjawab pertanyaan terkait teks, mencatat kaidah dan menghafal kosakata. Kedudukan materinya yaitu buku ajar menjadi sumber utama pembelajaran. Terus materi disusun secara sistematis dari yang mudah ke yang sulit. Langkah-langkah simulasi penerapan metode gramatika tarjamah yaitu guru membuka pelajaran dan menyampaikan tujuannya, lalu mengaitkan materi dengan pengalaman siswa. Kemudian guru memberikan daftar mufradatnya, lalu siswa diminta untuk menghafal mufradatnya. Kemudian mufradat yang sudah dihafal diterjemahkan oleh siswa. Setelah itu menjelaskan kaidah seperti jumlah ismiyah dan yang lainnya. Lalu guru memberikan teks sederhana, kemudian membaca, lalu siswa menirukan. Kemudian setelah itu menentukan struktur kalimat, menerjemahkan kalimat, menjawab pertanyaan dari teks, dan terakhir yaitu guru memberikan soal untuk evaluasi kemudian koreksi bersama. Lalu yang kedua yaitu metode mubasyarah atau disebut juga metode langsung dalam pembelajaran bahasa Arab. Metode langsung muncul sebagai reaksi terhadap metode gramatika tarjamah yang dianggap terlalu menekankan hafalan kaidah dan terjemahan, tetapi kurang melatih dalam kemampuan berkomunikasi. Metode ini bertujuan agar siswa belajar bahasa Arab seperti belajar bahasa ibu, yaitu langsung menggunakan bahasa tersebut tanpa perantara bahasa lain. Metode langsung didasarkan pada yang pertama teori naturalisme yaitu pemerolehan bahasa secara alami, yang kedua pendekatan induktif dari contoh ke kaidah, yang ketiga teori behaviorisme awal yaitu latihan berulang atau kebiasaan berbahasa. Kemudian yang terakhir yaitu prinsip bahasa, bahwa bahasa itu adalah alat komunikasi bukan sekadar aturan. Kemudian karakteristik dari metode ini yaitu tidak menggunakan bahasa ibu, yaitu full bahasa Arab, fokus pada maharah kalam dan istima, menggunakan benda nyata, gambar, gerakan. Kaidah tidak diajarkan di awal tetapi disimpulkan, banyak latihan percakapan juga. Dan yang terakhir yaitu kosakata diajarkan dalam konteks. Tujuan pembelajaran dari metode mubasyarah ini sendiri yaitu siswa mampu berkomunikasi dalam pembelajaran bahasa Arab secara lisan, siswa memahami bahasa secara langsung tanpa menerjemahkan, melatih spontanitas dalam berbicara, membentuk kebiasaan berpikir dalam bahasa Arab. Peran guru di sini yaitu sebagai contoh penutur dalam bahasa Arab,
fasilitator dan motivator, menggunakan bahasa Arab secara konsisten, membiarkan stimulus, pertanyaan, gambar, situasi, mengoreksi secara langsung namun tidak mematikan keberanian siswa. Sedangkan peran siswa di sini yaitu aktif berbicara dan merespon, menirukan ucapan guru, berlatih percakapan, mengamati dan menyimpulkan makna, tidak bergantung pada terjemahan. Kedudukan materi di sini yaitu buku ajar sebagai pendukung, bukan pusat utama. Lebih kontekstual dan komunikatif, bukan teoritis. Kemudian langkah-langkah simulasi penerapannya yaitu guru masuk kelas dengan bahasa Arab, kemudian guru menunjukkan ekspresi atau gestur untuk membantu pemahaman, dan yang langkah kedua yaitu pengenalan kosakata, yaitu guru menunjukkan diri. Langkah kedua yaitu pengenalan kosakata. Guru menunjukkan diri sambil menunjuk diri sendiri, lalu siswa menirukan, dan kemudian guru itu menggunakan gambar atau orang langsung. Langkah ketiga yaitu penyajian dialog. Guru membaca, siswa menirukan, lalu berulang. Kemudian langkah keempat yaitu latihan lisan tanya jawab antara guru dan siswanya. Langkah kelima yaitu pemahaman tanpa terjemahan. Guru tidak menerjemahkan menggunakan gestur, gambar, dan demonstrasi. Kemudian langkah keenamnya yaitu penguatan. Siswa membuat dialog sendiri, lalu praktik di depan kelas. Kemudian langkah terakhir yaitu penutup atau evaluasi. Guru memberikan pertanyaan lisan, siswa menjawab langsung, dan evaluasinya itu berbasis komunikasi bukan tulisan. Kemudian yang terakhir yaitu metode Sam'iyah Syafawiyah dalam pembelajaran bahasa Arab. Metode Sam'iyah Syafawiyah muncul sebagai pengembangan dari metode langsung dan sebagai reaksi terhadap metode gramatika tarjamah yang terlalu menekankan teori. Metode ini berkembang pada abad ke-20, terutama karena kebutuhan komunikasi praktis, misalnya dalam militer dan pendidikan modern. Fokus utamanya adalah membentuk kebiasaan berbahasa melalui latihan mendengar dan berbicara. Metode ini berdasarkan pada teori behaviorisme, teori strukturalisme, prinsip habit, kemudian urutan belajar bahasa. Karakteristik metode itu sendiri yaitu menekankan istima, menggunakan drill atau latihan berulang-ulang, dialog sebagai materi utama, minim penggunaan bahasa ibu, koreksi langsung terhadap kesalahan, kaidah tidak dijelaskan secara eksplisit di awal, mengutamakan pelafalan yang benar. Kemudian tujuan pembelajaran metode ini sendiri yaitu siswa mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik, siswa memiliki kebiasaan berbahasa Arab yang benar, siswa dapat merespon secara tepat dan cepat, membentuk pengucapan yang fasih. Kemudian peran guru yaitu sebagai model penutur bahasa, pengontrol dan pengarah kegiatan, memberikan stimulus, mengoreksi kesalahan secara langsung, mengelola drill dan latihan. Kemudian peran siswa di sini yaitu menirukan ucapan guru, menghafal dialog, aktif dalam latihan berulang, memberikan respon cepat, tidak banyak bertanya teori, lebih banyak praktik. Materi sangat penting dan terstruktur, berisi dialog sehari-hari, pola kalimat, latihan drill audio, disusun bertahap dari sederhana ke kompleks. Kemudian langkah-langkah simulasi penerapannya yaitu yang pertama penyajian dialog, yang kedua menghafal dialog, yang ketiga itu drill, latihan pola, yang kelima itu substitution drill, yang keenam itu praktik berpasangan, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.